Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Dan kalau ingin buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Untuk lihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah bisikan alam ya, sesuai dengan kartunya di sini oracle. Aku pakai oracle aja di sini. Akan narik pesan-pesan buat kamu. Barangkali ini bisa menjadi petunjuk untuk kamu, bimbingan untuk kamu ya, pesan ya yang perlu kamu dengar ya, atau pesannya ini bisa membantu kamu ya, memberikan kamu pencerahan atau bimbingan atau petunjuk gitu ya dengan situasi dan kondisi kamu ya. Kalau nggak resonate ya berarti ini bukan untuk kamu ya. Kita lihat Pisces di sini, bisikan alam untukmu atau bisikan alam kepadamu. Kita akan lihat di sini zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Pisces. Kita ambil yang pertama aja ya, kita save lagi. Oke. Di sini kita punya perjalanan dalam diri. Mulailah petualangan dalam dirimu, temukan kekuatan dan kebijaksanaan yang terpendam. Ya, di sini pesannya untuk kamu. Kemudian di sini lautan ketentraman, ketenangan, kedamaian, dan refleksi batin. Biarkan ketenangan mengalir dalam dirimu seperti samudra yang luas, menenangkan dan mendalam. Oke, di sini aku ngerasa ya untuk kamu ini mungkin ada yang sedang mengalami satu keadaan di mana ini membuat kamu tuh harus menemukan jati diri kamu gitu loh, karena ini perjalanan dalam diri ya. Jadi saat ini tuh kamu tuh butuh refleksi diri yang mendalam ya, perjalanan tentang introspeksi ya, penemuan diri. Mungkin situasinya nggak enak di sini karena ada tentang refleksi batin ya. Ini kayak meminta kamu, bukan meminta kamu ya, mungkin memang situasinya tuh seperti ini. Kamu tuh lagi sedang dalam proses penemuan diri, penemuan jati diri. Kayak apa sih yang bikin kamu tuh bisa lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia? Apa yang bikin kamu itu merasa hidup kamu tuh lebih hidup gitu loh, lebih bermakna ya. Jadi ada situasi-situasi yang kamu rasa tuh nggak enak saat ini, tapi ini membuat kamu tuh harus refleksi secara mendalam gitu, masuk ke dalam batin ya, mencari sebuah ketenangan, kedamaian gitu, banyak introspeksi seperti itu ya. Perjalanan dalam diri di sini, perjalanan batin. Memang situasinya nggak enak ya, tapi saat kamu benar-benar bisa bertemu dengan dirimu sendiri, itu kamu akan lebih bahagia ya, lebih damai gitu loh dengan kehidupan kamu, dan kamu akan lebih fokus dengan diri kamu di sini gitu. Kamu nggak akan ini lagi terpengaruh dengan hal-hal di luar kamu ya. Kemudian di sini ada angin kebebasan tuh kan, biarkan angin membawa perasaan kebebasan, merdeka dalam pikiran dan hati itu kan, kayak kamu nanti akan merasa lebih merdeka di sini, nggak ada keterikatan apapun gitu loh ya. Keterikatan apapun ini misalnya ya, mungkin tentang sesuatu yang sudah kamu yakini selama ini ya, kamu akan bebas, kayak dogma apapun, kepercayaan yang sepertinya kepercayaan itu tuh kadang-kadang ya, kita meyakini sesuatu itu bikin membebani. Nah seperti itu, dan ini tuh kamu kayak udah bisa bebas. Selain itu juga kamu gak akan terpengaruh dari luar diri kamu, misalkan tentang omongan orang begini-begini. Kalau dulu tuh mungkin sebelumnya kamu tuh kayak terpengaruh banget gitu loh dengan pikiran orang, kata orang tentang kamu gitu
ini bikin kamu stres, bikin kamu down gitu. Nanti orang menilai begini bagaimana, nanti orang begini menilai begitu gimana. Nah ini kamu nanti nggak akan seperti itu lagi. Kamu benar-benar lebih free gitu loh, nggak terpengaruh dengan mereka lagi gitu. Hati kamu juga akan lebih plong seperti itu. Ya, ini refleksi yang sangat mendalam di sini. Dan ini akan merubah diri kamu, akan menemukan diri sejatinya kamu, gitu. Ya, yang dulu-dulu itu bukan dirinya kamu, tapi klaim dari orang, ya, gitu. Tapi ini perjalanan dalam diri ini untuk menemukan diri kamu. Tuh, di sini juga ada kupu-kupu. Ya, saat ini tuh kamu tuh kayak dalam kepompong gitu loh ya. Diibaratkan diibaratkan kupu-kupu itu ulat ya, itu kamu saat ini tuh dalam kepompong gitu loh. Jadi nggak enak banget yang kamu rasain ya. Mungkin kamu juga lebih sensitif, mungkin kamu nggak ketemu sama orang, bukan nggak ketemu sama orang, nggak, mungkin kamu ketemu ya seperlunya aja gitu, ketika kamu penting-penting aja gitu loh. Ya, seperti kupu-kupu, biarkan transformasi membawa keindahan dan kebebasan baru dalam hidup kamu. Ya, ini proses transformasi ya. Kamu ini lagi sedang dalam transformasi atau berubah. Dan biasanya perubahan, karena ini perjalanan diri ya, menemukan jati diri kamu, ini nggak mudah ya. Kamu mungkin sensitif, gampang ke-trigger gitu ya, bahkan sangat sakit kamu rasakan ya, tapi setelah itu kamu akan benar-benar bebas di sini. Kamu akan menjadi diri kamu sendiri yang sejati, diri kamu yang utuh gitu ya, bukan diri kamu yang hasil klaim orang gitu istilahnya ya, atau kayak dulu seperti dulu gitu, itu kamu nggak lagi gitu ya, seperti itu. Jadi kamu yang setelah mengalami proses ini ya, transformasi ini, jadi diibaratkan tuh kamu yang sekarang ini, kamu bukan yang dulu gitu, kamu udah berubah seperti itu. Dan akhirnya kupu-kupu itu kan akan menjadi kupu-kupu yang indah ya. Kamu bisa ngapain aja, melakukan sesuka hati kamu, mengikuti feel kamu gitu ya, selama kamu nggak menyakiti orang, kamu nggak merugikan orang. Nah itulah yang nanti akan kamu lakukan gitu. Kamu gak peduli lagi orang mau ngomong apa tentang kamu gitu loh. Kamu melakukan sesuatu berdasarkan kata hati kamu. Jadi kayak orang yang hidup untuk dirinya sendiri ya, hidup untuk diri kamu sendiri. Hidup untuk diri kamu sendiri itu ya seperti itu, mengikuti kata hati kamu sebagai petunjuk, sebagai kompas, bukan pikiran orang lain gitu. Kemudian di sini ada seperti ombak di lautan, beradaptasi dengan perubahan dan arus kehidupan ya, ketenangan dan kedamaian batin tuh. Akhirnya kamu tuh bisa beradaptasi di sini dengan kondisi apapun yang sedang kamu alami gitu, atau kayak dimanapun gitu loh, dimanapun kamu berada itu akhirnya kamu tuh kayak bisa beradaptasi gitu loh ya, karena kamu mengikuti arus di sini. Misalkan di lingkungan ini orang begini, oke gitu. Contoh misalkan ya, kamu ini di lingkungan orang-orang yang mungkin punya istilahnya beda adat misalkan ya, atau beda kepercayaan. Biasanya tuh orang nggak bisa, biasanya ada orang yang bisa bergaul tuh hanya dengan sebangsanya misalkan ya, tapi di sini tuh kamu enggak gitu loh, kamu kayak bisa beradaptasi dengan siapapun gitu, entah dia beda negara dengan kamu, beda agama, beda adat, nah kayak gitu loh istilahnya. Karena di sini akhirnya kamu tuh nggak ada batasan gitu loh ya, kamu benar-benar bebas di sini, bisa beradaptasi dengan mereka gitu, nggak ada yang membatasi ya. Dan ini tuh bikin kamu tuh lebih, karena kamu udah bebas dari batasan-batasan tersebut, kamu tuh lebih tenang, lebih damai gitu loh. Karena ibaratnya tuh kamu bisa ini dengan berbagai macam orang gitu loh. Kalau sebelumnya mungkin kamu
nggak terlalu begitu ya, mungkin kamu nggak terlalu bisa begitu karena ya itu klaim orang gitu loh, biasanya klaim orang kan seperti itu gitu. Bahkan mungkin kamu memiliki pacar misalkan yang dulunya mungkin karena terlalu didogma oleh lingkungan ya, orang-orang, kata orang, itu kamu nggak bisa ya, misalkan punya cowok itu beda adat atau beda agama misalkan kayak gitu. Nah kali ini tuh kamu nggak seperti itu gitu loh ya, karena di sini kamu udah mulai paham tentang diri kamu ya, atau maunya kamu. Bahkan ketika kamu memiliki perbedaan dengan mungkin pacar baru kamu misalkan, nah ini kamu bisa gitu loh, bisa menerima, bisa beradaptasi gitu, karena yang kamu cari itu adalah hati gitu loh ya, ketenangan dan kedamaian batin. Jadi yang penting orang tersebut itu bisa bikin kamu tuh ngerasa aman, nyaman berada di dekatnya, merasa diterima gitu loh, nggak ada penolakan gitu. Bahkan nggak hanya dari segi pacaran ya, tapi pergaulan pun juga sama gitu. Jadi kamu bisa bergaul dengan macam-macam orang. Kalau sebelumnya mungkin kamu pilih-pilihnya nih ya, mungkin seperti itu ya dari segi claimer orang ya. Jadi kayak kadang ada orang yang misalkan bergaulnya tuh hanya dengan orang yang seagama atau sebangsa atau sesuku, nah kayak gitu loh ya. Tapi kali ini nggak seperti itu, karena kamu udah banyak berubah di sini. Kamu udah menemukan jati diri kamu udah tahu udah lebih bijak gitu lah, udah lebih bijak, dan di sini udah bisa menyesuaikan gitu ya dengan apapun yang ada di sekitaran kamu gitu ya. Tapi bukan berarti bisa menyesuaikan dengan orang jahat, enggak ya, karena di sini maksudnya menyesuaikan itu yang kamu cari ketenangan dan kedamaian batin. Jadi yang bikin kamu tuh tenang atau damai gitu. Kamu udah nggak mau lagi dengan orang-orang palsu gitu, juga nggak mau gitu loh ya. Dengan orang-orang yang toksik itu juga udah nggak mau, seperti itu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.